Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita. Setelah pertemuan sebelumnya kita selesai membahas tentang bab mengusap sepatu, mengusap surban, mengusap jilbab, begitu pula mengusap pembalut-pembalut yang digunakan untuk melapisi sakit yang mengenai salah satu di antara anggota wudu. Sekarang kita masuk bab al-ghusl, bab tentang mandi. Karena sering kita ulang cara yang ada di dalam syariat kita. Dari cara bersuci ada berapa cara? Ada 3. Yang pertama berwudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayammum. Berwudu sudah selesai dengan rincian yang cukup luar biasa panjang untuk beberapa episode kajian. Sekarang kita masuk bab mandi. Penulis di sini pertama menyebutkan tentang pengertian daripada mandi itu sendiri. Mandi secara bahasa saylanul ma'i 'ala syai'. Seorang mengalirkan air yang mengenai sesuatu, itu mandi secara bahasa. Wal ghuslu syar'an, adapun mandi secara syariat. Dan ini yang penting untuk kita pahami. Mandi secara syariat ifadatul ma'i tuhuri ala jami'il badani ala wajhin mahsus. Seorang menuangkan air yang suci ke seluruh tubuh dengan cara yang khusus. Mandi secara syar'i, seorang menuangkan air yang suci ke seluruh badan dengan cara yang khusus. Dikatakan dengan cara yang khusus karena mandi di sini termasuk bagian dari ibadah, bukan mandi yang sifatnya perkara dunia. Bukan mandi yang sifatnya muamalah. Kalau mandi kita sehari-hari, ya, untuk menyegarkan badan saja, itu masuk kategori mandi yang muamalah. Mandi yang dikatakan hanya keseharian saja. Atau mandi yang dihukumi mubah, ya, tidak terkena hukum syariat padanya. Antum pagi hari mau berangkat kerja untuk menyegarkan badan biar fresh, ya, maka antum mandi. Sore hari setelah antum bekerja, ya, badan mungkin kotor, lelah juga, untuk menyegarkan dan membersihkan badan, maka kita mandi biasa.
Ini dihukumi mubah. Mau antum pakai cara apapun tidak ada masalah. Ya, mau antum pakai caranya bebek boleh. Mau antum pakai caranya ya kucing boleh juga. Guling-guling gitu mandinya. Mubah, terserah antum. Adapun mandi yang kita bahas, ini salah satu di antara cara membersihkan diri dari hadath atau sering kita sebut dengan mandi janabah ini, caranya khusus. Karena itu bagian daripada ibadah. Sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain pada umumnya, hukum yang berlaku apa? Al-aslu fil ibadati haramun. Hukum asal pada semua ibadah itu diharamkan. Apa makna diharamkan? Diharamkan untuk membuat cara sendiri-sendiri. Diharamkan untuk melakukan ibadah tanpa tuntunan. Itu maksudnya. Hukum asal pada setiap ibadah itu diharamkan. Tidak boleh beribadah kecuali di bawah tuntunan agama. Kecuali ada panduan dari Nabi SAW. Begitu pula dalam masalah mandi janabah, ini perkara ibadah, sehingga tidak boleh seorang mandi kecuali dengan cara yang khusus. Khusus maksudnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bagian daripada ibadah. Berbeda dengan perkara-perkara dunia. Adapun perkara dunia, maka hukum asalnya mubah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal pada setiap perkara itu mubah. Seperti mandi biasa tadi, mubah. Mau dengan cara apapun, sebab apapun, boleh-boleh saja. Tapi mandi janabah, caranya khusus, sebabnya juga khusus. Tidak bisa cuma seorang mengatakan saya mau mandi junub dulu apa? Habis ini kerja keras, lelah, ya, mungkin dari kebun, mungkin dari kolam, mungkin dari sawah, ya, capek banget mau mandi janabah. Mandi janabah sebabnya apa? Capek kerja. Enggak boleh. Karena hukum asal ibadah itu haram kecuali tuntunannya ada. Ya, penjelasan tentang caranya jelas, penjelasan tentang sebab atau illatnya juga jelas. Sama dengan seorang mau berwudu ibadah bukan? Iya. Boleh nggak seorang berkata, saya mau berangkat ke toko, saya mau berwudu karena sebab berangkat ke toko? Bisa? Ya bisa. Emang ada tuntunan dari Nabi? Sunnah berwudu disebabkan karena seorang berangkat ke kedai? Enggak ada. Karena wudu adalah ibadah, sebabnya harus jelas dalam syariat. Caranya juga begitu, harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam bab mandi pun demikian. Baik. Kemudian yang berikutnya, mujibatul husli, sebab-sebab yang menyebabkan mandi. Ini berikhwan dimulakan Allah. Beberapa sebab disebutkan di sini yang menyebabkan seorang hendaknya mandi. وهي الأمور التي توجب الغسل على الصفة الشرعية التي تأتي فيما بعد. Itu beberapa perkara yang menjadikan mandi ini wajib sesuai dengan apa yang disifati oleh hukum syar'i, bahwa ini ada sebab mandi. Artinya sebab ini ada landasannya. Sebab ini ya disebutkan dalam baik Al-Quran maupun hadis Rasul SAW. Bukan sebab yang disebutkan oleh orang per orang. Orang per orang bisa bikin sebab masing-masing. Kalau seperti itu caranya, seorang bisa berkreasi. Setiap orang punya sebab masing-masing. Antum di sini ada berapa orang ini? Ada kalau 50 orang ya, lebih kayak ini. Ada 50 sebab, jangan-jangan dari kepala kita muncul sebab masing-masing. Tidak bisa. Sebab seorang harus mandi janabah dalam kategori harus berada di dalam apa? Sebab syar'i. Gak boleh sebab pribadi masing-masing. Yang ini sebabnya karena mau berangkat ke pasar, yang ini sebabnya karena pakai baju baru, yang ini sebabnya karena ya kedatangan mertua, macam-macam. Punya pikiran masing-masing. Adapun sebab yang menyebabkan seorang harusnya mandi besar, mandi wajib, harus sesuai dengan sebab
syariah. Ada beberapa sebab. Yang pertama, khurujul maniyyi ala wajhi as-sihhati fil yaqdhati aw an-nawmi. Keluarnya air mani dalam kondisi seorang itu sehat, baik sedang dalam keadaan tidur atau terjaga. Keluarnya mani dalam kondisi fisik yang sehat, baik dalam keadaan tidur kondisinya ataupun dalam keadaan terjaga. Terjaga maksudnya tidak tidur, sadar. Ini sebab yang pertama. Artinya, kapan seorang keluar air maninya, laki-laki maupun perempuan, maka wajib baginya mandi. Ya, wajib baginya mandi. Dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ada di sini disebutkan surah Al-Maidah ayat ke-6. Ayat tentang wudu juga, tapi di situ juga dinukilkan tentang apa? Sebab ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Jika kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah. Jika kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah. Bersuci di sini dengan mandi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala disebut dalam surat An-Nisa ayat 43, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Dahulu ketika mabuk itu belum diharamkan, diketahui sebagian sahabat salatnya oleh karena sedang mabuk. Ya. Hal ini ditegaskan larangannya karena orang yang mabuk tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Namanya orang mabuk. Ya. Dikhawatirkan ya, yang ia inginkan doa kebaikan untuk dirinya, jangan-jangan lisannya justru mendoakan keburukan untuk dirinya. Nah, itu dikhawatirkan. Namanya orang mabuk ya. Tidak tahu apa yang dia ucapkan. Mau bilang A, ternyata ngomongnya bilang B. Dilarang oleh Rasulullah SAW lewat firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta ta'lamu ma taqulun." Sampai kalian sadar sehingga tahu apa yang kalian ucapkan. "Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Demikian pula orang yang junub tidak boleh salat sampai taghtasilu, sampai mereka mandi. Ya, demikian pula orang yang junub tidak boleh salat karena belum suci, karena masih ada hadas. Sampai kalian mandi, taghtasilu artinya mandi. Mandi apa? Mandi janabah. Dalil dari hadis disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Abu Dawud. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Innamal ma'u minal ma'i." Sesungguhnya air itu disebabkan air. Ya, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air dari air. Apa maksudnya? Anna al-ightisala bil ma'i yakunu idza anzala al-ma'a. Bahwasanya mandi dengan air itu diwajibkan disebabkan karena air yang keluar. Itu makna dari innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air karena air. Maksudnya sesungguhnya seorang itu harus mandi dengan air disebabkan karena dia mengeluarkan air. Air maksudnya cairan mani. Dan juga disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya. Ya. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Ali bin Abi Thalib bertanya tentang apakah mandi ketika seorang keluar maninya begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza fadakhtal ma' faghtasil." Jika ada air yang memancar maka wajib mandi. Kata Rasulullah, jika air itu memancar ya, maka wajib mandi. Kemudian juga datang riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ja'at Ummu Sulaim, datang kepada Rasulullah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini istri Abu Talha radhiyallahu anhu.
Beliau datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Hal 'ala al-mar'ati ghuslun idza hiya ihtalamat?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu ya dengan ilmu syar'i. Maksudnya beliau ingin bertanya tentang ilmu syar'i, tapi sebagian orang menganggap ini tabu untuk ditanyakan. Aku enggak malu karena ini ilmu. Aku menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah wanita juga diwajibkan mandi janabah apabila dia mimpi basah? Ya, ihtalamat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, wa iya." Apabila wanita mimpi basah, ihtilam, dia wajib mandi dengan syarat idza ra'atil ma', apabila dia melihat ada air mani yang keluar. Ya. Apabila dia melihat ada air mani yang keluar. Ini menunjukkan bahwa ya tidak disyaratkan, tidak disyaratkan seorang itu jika ia bermimpi basah, ya, mandi kecuali dia melihat air. Ada orang bermimpi tapi ternyata enggak dilihat ada bekas air yang keluar, maka tidak wajib mandi. Ada seorang bermimpi kemudian dicek ternyata ada bekas air yang keluar, ya wajib mandi. Ada seorang tidak merasa bermimpi, ketika dicek ada air yang keluar, ada bekas air yang keluar, maka wajib mandi. Nah, tiga keadaannya. Seorang bermimpi, tahu dan masih ingat dia bermimpi, dicek ada air yang keluar, mandi, wajib. Ada orang dia bermimpi, sadar, dia yakin dia bermimpi, tapi tidak ada bekas air yang keluar, tidak wajib mandi. Ada orang yang tidak ingat lagi, tidak tahu kalau dia mimpi, tidak ingat lagi, tapi ada bekas air yang keluar, wajib mandi. Intinya apa? Ada airnya. Itu intinya, ada airnya, ada bekas air mani yang keluar, wajib mandi. Mau ingat atau tidak ingat? Jadi syarat mandinya bukan ingat dengan mimpinya, tapi syarat mandinya melihat airnya. Kata Rasulullah, "Na'am, idza ra'atil ma'." Iya, kalau kamu melihat ada cairan di sini. Kalau kamu melihat berarti ya sudah tidak mandi. Walaupun antum masih ingat mimpi. Tapi kalau antum melihat ada bekas cairan, tapi antum ingat-ingat juga tidak ingat mimpinya, ya sudah mandi atau mandi. Tidak usah antum ingat-ingat lagi, sudah. Ini kaidahnya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau meriwayatkan ya dalam kalau hadis dari Ummu Salamah tadi Bukhari Muslim, sedangkan yang riwayat Tirmidzi Abu Dawud hadisnya Aisyah di sini. Kata Aisyah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang ya, yang dia mendapati kondisi ada bekas cairan keluar tapi tidak ingat mimpi. Maka Nabi mengatakan dia bertasil, mandi. Datang lagi orang yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW, dia bermimpi tapi tidak ada bekas-bekasnya. Maka Nabi mengatakan la ghusla alaihi. Kondisi yang seperti itu tidak wajib mandi baginya. Ya, kalau ikhwan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang hendaknya mandi, iltiqa'ul khitanaini walau min ghairi inzalin. Bertemunya dua alat yang dikhitan. Bertemunya dua alat yang dikhitan walaupun tidak sampai keluar. Ini sudah wajib mandi. Kapan batasannya? Fa'idha ghabatil hasyafah. Fa'idha ghabatil hasyafah fi farjil mar'ati faqad wajaba 'alaihim al-ghusl. Anzala aw lam yanzila. Dengan syarat helm itu sudah apa? Tenggelam. Dengan syarat helm itu sudah tenggelam. Nah, itu syaratnya. Itu wajib mandi. Mau keluar atau tidak keluar, helmnya tenggelam, wajib mandi. Berarti kalau baru ketemuan saja belum wajib mandi. Ingat ya? Saya analogikan supaya nggak terlalu vulgar. Begitu.
Kalau cuma baru ketemuan saja tidak wajib mandi. Tapi kalau helmnya sudah tenggelam, mandi. Keluar atau tidak keluar? Karena kadang-kadang orang tidak paham mana batasannya sih yang harus mandi dan yang tidak mandi. Sebagian orang yang tanpa ilmu kemudian ada yang punya pandangan kalau nggak keluar berarti nggak mandi. Itu salah. Sampai ada orang yang gara-gara salah fatwa atau mungkin salah pemahaman sehingga mohon maaf ya, yang sulit untuk keluarkan perempuan. Apalagi laki-lakinya memiliki kelemahan. Kan gitu. Walhasil berhubungan beberapa kali istrinya nggak mandi-mandi. Merasa nggak keluar. Wah bahaya ini kata paling ini. Nah, ini penting karena ini masalah apa? Kesucian. Lalu itu gimana? Salatnya bagaimana? Artinya hadas itu belum terangkat dari dirinya, benar ya? Wah repot. Salat bisa nggak sah ini? Karena dia mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta tawadda. Tidak sah salat seorang di antara kalian ketika sudah hadas tapi belum disucikan hadasnya, tidak diangkat. Nah, itu nggak diangkat gimana? Yang penting ilmu ini. Jadi poin utamanya apa? Bukan keluar tidak keluar, itu perkara yang lain. Bukan tidak sekedar ketemuan saja. Kalau baru ketemuan saja, tidak keluar, tidak wajib mandi. Tapi mohon maaf, baru ketemu udah keluar mandi. Mandi bukan karena ketemuan, mandi karena keluar air mandi. Sebab yang pertama baru keluar, sebab kedua. Ada nggak kayak gitu? Ada. Pasti ada kan? Harusnya. Nggak tahu. Ini hukumnya. Kalau antum ditanya misalnya begitu, antum jawab gimana? Oh, itu mandilah. Oh, antum nggak tahu ilmunya bilang mandi. Atau antum bilang kayaknya menurut anak nggak mandi deh. Enggak lah, jawab enggak. Perasaan antum. Ini syariatnya begitu. Ketemuan keluar berarti berarti mandinya bukan sebab karena kata ketemu. Karena apa? Ya keluar. Ketemuan nggak keluar, mandi nggak? Lihat dulu ketemuannya. Nah, begitu. Jelas? Ya. Kalau gayung itu sudah masuk ke bejana, ya mandi. Kalau belum masuk ke bejana, cuma diletakkan begitu saja, tidak keluar, tidak wajib kan? Mandi. Nah, lebih enak dipahami kayaknya. Ya. Baik. Kalau repot menjelaskan ini bahasa seperti apa gitu. Iya. Harus dipilih yang memang harus tahu orang tapi tidak vulgar. Gayung masuk ke dalam bejana. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina sya'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa in lam yanzil." Apabila sudah duduk di 4 cabangnya, kemudian bersungguh-sungguh, maka wajib mandi walau tidak keluar. Nabi saja menggunakan bahasa biasa, ya kita pun harus begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an enggak pernah menyebut lafaz jima. Ya. Pasti menggunakan bahasa kiasan. Ya, mubasyarah, ya mulamasah, begitu bahasa. Enggak ada kata jima dalam Al-Qur'an. Begitu malunya Allah menyebutkan sifat-sifat yang seperti itu. Nabi pun demikian, apabila kalian duduk di 4 cabang, kemudian bersungguh-sungguh wajib mandi. Ini ya para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala juga meriwayatkan. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yujami'u ahlahu thumma yaksan. Dia berjima dengan istrinya kemudian timbul malas. Mungkin ada sesuatu yang membuat ya
berhentinya kegiatan itu, belum selesai ini. Ya, yaksal itu bahasanya malas, kaslun. Ya, seorang berhubungan dengan istrinya kemudian muncul rasa malas. Ya, sebenarnya yang diinginkan yaksal itu malas. Hanya bahasa kiasan di sini yaksal. Tapi apa intinya? Ibarat bunga itu layu sebelum waktunya. Paham maksudnya? Nah, ada orang bertanya kepada Rasul seperti itu. Maka orang tadi berkata, hal alaihima ghuslun, apakah dua orang ini wajib mandi janabah? Ya, baru mulai kemudian sudah muncul rasa malas karena belum mekar sudah terkena sengatan panas yang luar biasa lagi. Apakah keduanya wajib mandi? Maka Nabi SAW mengatakan dalam keadaan Aisyah itu ada di situ sedang duduk sebagai istri. Nabi mengatakan inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma la bitasil. Ya, sesungguhnya aku pun pernah mengalami keadaan yang seperti itu bersama orang yang sedang duduk ini. Ya, kemudian kami mandi janabah. Ini ya. Kenapa? Karena gayung sudah terlanjur masuk ke dalam janabah. Walaupun belum tuntas. Begitu. Kemudian kami mandi, kata Rasulullah SAW. Makanya An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan la khilafa fihi al-yawm. Tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama di zaman beliau. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hukum ini. Sepakat mereka akan hukumnya. Kalau sudah masuk ya gayung itu ke dalam bejana, apapun kondisinya mandi. Kalau belum masuk gayung itu ke dalam bejana, baru bertemu saja, ya tergantung. Kalau nggak ada keluar, maka nggak mandi. Kalau keluar, mandinya bukan karena ini, tapi karena keluar. Ini yang kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hanya saja pernah terjadi perbedaan pendapat justru di zaman para sahabat. Di zaman Nawawi sampai zaman sekarang tidak ada perbedaan pendapat. Hukumnya seperti itu. Pernah terjadi perbedaan pendapat itu justru di zaman para sahabat. Ya. Adapun perbedaan pendapat dalam masalah ini di zaman para sahabat, di antaranya disebutkan dalam hadis Zaid bin Khalid. Sanadnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya seorang laki-laki ya datang kepada Utsman bin Affan. Dia berkata, "Ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu falam yumna?" Bagaimana pendapat engkau wahai Utsman, seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya sementara dia tidak keluar? Utsman berkata, "Yatawadda' kama yatawadda' lis-shalah wa yaghsil dzakarah." Dia bersihkan kemaluannya, bersihkan saja, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk salat, tidak disuruh mandi. Berbeda tak berarti dengan yang kita jelaskan? Berbeda sekali ya. Utsman berkata, "Sami'tuhu min Rasulillah." Aku mendengar jawaban yang aku menjawabnya ini sebagaimana aku mendengar itu dari Rasulullah. Ditanyakan hal yang sama kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Zubair ibn al-Awwam, Talhah ibn Ubaidillah, sahabat Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu ajma'in, jawabannya serupa dengan jawaban Utsman bin Affan. Berarti mandi tidak? Ya mandi. Padahal ketemu tidak tadi? Ketemuan. Tapi disebutkan ya di dalam banyak kitab para ulama. Ya, di antaranya disebut oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Jami' Ahkamin Nisa. Beliau menyebutkan sebuah riwayat beberapa sahabat yang berpendapat dengan pendapat tersebut, mereka rujuk kepada pendapat yang kita sebutkan di awal. Kenapa? Bisa jadi athar yang mereka sebutkan, sebagaimana mereka mendengarkan hal tersebut dari Rasulullah, hukumnya sudah dihapus dengan hukum hadis-hadis yang kita bacakan.
Mungkin hukum yang dulu berlaku itu jelas. Tapi setelah datang riwayat-riwayat yang kita sebutkan di awal, maka hukum yang mereka dahulu berpijak padanya sudah dinasakh. Nasakh itu dihapuskan. Sehingga beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang pertama kita sebutkan tadi, telah sampai riwayat itu kepada mereka pun rujuk dari pendapat itu. Rujuk kembali kepada pendapat yang pertama kita sebutkan. Rujuknya para sahabat terdapat di dalam banyak riwayat, dan itu disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala dalam kitabnya Jami' Ahkamin Nisa, juz yang ke-1 halaman 89 sampai halaman 90 beliau rincikan bagaimana rujuknya beberapa sahabat dari pendapat mereka. Sehingga berarti mereka rujuk kepada pendapat apa? Mandi atau tidak? Mandi. Yang sebelumnya mereka mengatakan cukup berwudu dan bersihkan area kemaluannya, sekarang mereka rujuk kepada pendapat mandi. Oleh karenanya An-Nawawi itu tidak salah ketika beliau mengklaim ini adalah ijma. Pendapat ini sudah disepakati oleh seluruh ulama. Kemudian sebab yang berikutnya. Al-haid wan nifas, yang menyebabkan mandi janabah, haid dan nifas. Haid dan nifas. Wa huma sababani mujibani lil ghusl. Dua sebab ini mewajibkan pelakunya ketika bersih dari keduanya untuk mandi. Yang menyebabkan mereka mandi adalah bersihnya mereka dari haid dan juga nifas. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam riwayat yang sahih. Beliau menukil perkataan Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubaysh. Nabi mengatakan, "Idza aqbalatil haidatu fad'as salah, wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Apabila seorang wanita menjumpai dirinya haid, maka dia harus meninggalkan salat. Nah, ini sekaligus bantahan ya dari beberapa status yang beredar beberapa hari ini di media sosial dari orang yang tidak berilmu, ya, yang menyebarkan syubhat apa? Wanita haid itu tetap harus salat. Ada nggak? Ada ya. Ada yang dengar, ada yang enggak begini. Ya. Dokter ya, bukan dokter. Wanita haid itu harus tetap salat. Aneh nggak ini? Baru dengar gak? Nah, itu ada syubhat dari ini dan banyak orang yang mengapresiasi ya keilmuannya yang sangat sesat dan menyesatkan ini. Siapa bilang wanita haid itu nggak boleh sholat? Boleh. Kenapa? Karena nggak dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Ini orang betul-betul ya jahil murakkab, ya, sembarangan dalam berbicara, khususnya ya, dalam perkara agama. Luar biasa. Yang anehnya masih ada pengikutnya. Nah itu luar biasa itu. Sementara Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak sekali, terang-terangan dan sangat lafaz-lafaznya sangat jelas. Jika seorang wanita menjumpai dirinya datang haidnya, maka dia hendaknya meninggalkan sholat. Hendaknya dia meninggalkan sholat. Ya. Wa idza adbarat, apabila haidnya sudah meninggalkannya, ya, faghtasili wa shalli, hendaknya dia mandi. Mandi sini apa? Mandi janabah. Wa shalli, dan hendaknya dia sholat. Ya, hendaknya dia mandi dan dia sholat.
Nah, ini juga fikih penting, termasuk fikih parenting keluarga. Kita kan mungkin ya di antara kita punya anak perempuan atau istri antum pasti perempuan. Ini pasti ya. Kalau nggak kan repot nih. Ya. Tapi sebagian di antara kita kadang luput dari mengedukasi fikih wanita, wabil khusus dalam bab darah haid kepada mereka. Kan tahu sendiri nanti Ustaz. Konsekuensi daripada pemahaman tentang darah haid harus jelaskan apa yang diwajibkan, apa yang dilarang, harus jelaskan. Ya. Ada ilmu di dalamnya. Anak kita yang perempuan pastikan mereka akan haid. Suatu saat akan haid, harus dipahamkan dulu. Di usia-usia menjelang mereka haid dipahamkan. Kalau haid itu begini cara membersihkannya, begini tuntunan cara bersucinya, ini yang dilarang, ini yang harus dikerjakan. Kalau sudah selesai, begini yang harus kita lakukan. Ini balik yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seringkali wanita yang haid itu, beberapa orang seringkali menanyakan hal ini, apalagi ketika ada kajian khusus wanita. Wabil khusus membahas bab masalah seperti ini. Kapan Ustaz saya harus sholat ketika saya sudah selesai dari haid? Karena sebagian wanita itu mudah kali menunda-nunda sholat. Padahal selesai. Kapan terakhir keluar? 2 hari yang lalu. Tidak sholat. Padahal sudah lewat dari hari kebiasaan dia haid. Hari kebiasaannya berapa? 6 hari. Sekarang hari keberapa? Sudah ke-7, besok ke-8. Enggak sholat juga? Enggak. Nah, ini kan meremehkan. Artinya dia mau sholat semau dia. Ya gimana mau sholat? Ya saya kan belum mandi wajib. Ya segera mandi ya begitu. Belum lagi tentang masalah sholat. Bagaimana cara mengerjakannya? Itu ada fikihnya. Jika seorang wanita berhenti haidnya sebelum maghrib, sudah berhenti, kemudian dia mandi. Ya, sebelum maghrib sudah berhenti, kemudian mandi. Apakah dia harus salat asar? Atau salat maghrib saja? Nah, kan itu bingung. Nah, itu salat asar ya? Enggak. Ya. Salat asar ya? Jumhur ulama bahkan jangankan salat asar, zuhurnya pun harus dikerjakan. Aduh, gimana ini? Asarnya enggak lupa, jangankan asar, zuhurnya saja jumhur itu apa? Mayoritas ulama harus dikerjakan. Kok asar? Ya, asar pasti. Karena asar jelas-jelas masih dapat waktu salatnya. Asar itu waktunya habis kalau ada berarti dia wajib salat asar. Sampai jumhur jangankan asar, zuhurnya tetap harus dikerjakan. Selama dia masih bisa mendapatkan 1 rakaat dari waktu yang tersisa, dia harus zuhur. Itu jumhur. Jadi misalnya istri atau anak antum yang perempuan, ini ilmu ini. Jumhur Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, 3 mazhab ini. Kalau istri antum bersih dari haid, anggap sebelum maghrib, beberapa menit sebelum maghrib sudah merasa bersih, oke, mandi. Kemudian azan maghrib tersisa ya sekitar 5 menit lagi. Berarti waktu asar tinggal tersisa 5 menit. Kalau kita berpatokan kepada fikih jumhur ulama, mayoritas ahli fikih, waktu 5 menit itu dia harus mengerjakan salat zuhur dulu. Anggaplah dari 5 menit yang ada dia harus pakai baju, menyiapkan tempat untuk sholat. Sisa waktu ya kira-kira 3 menit. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat 3 menit telat tidak? Iya. Kalau tidak baca surat mungkin bisa. Tapi kalau baca setidaknya ya Ad-Duha, ya, Al-Adiyat, anggap saja dapat 3 rakaat, benar? Dari 4 rakaat anggap dapat 3 rakaat. Surat apa ini?
maghrib, duhur tadi kan? Kan salatnya salat duhur kata jumhur harus kerjakan. Salat duhur. Mentang-mentang bukan bahasan antum nyantai aja. Kan bisa disampaikan ke istri nanti di rumah ini. Iya enggak? Ke anak perempuan. Zuhur baru dapat 3 rakaat sudah masuk adzan. Adzan apa ini? Zuhur sudah selesai belum? Tinggal berapa? Ya udah lanjut 1 rakaat, berarti 1 rakaat zuhur dikerjakan di waktu maghrib. Asal udah belum? Terus dikerjakan enggak kira-kira? Dikerjakan di waktu maghrib itu. Berapa rakaat? 4 rakaat. Selesai asar berarti harus salat apa lagi? Maghrib. Itu jumhur. Sama dengan istri antum merasa sudah suci malam. Malas mandi, tertidur pula, bangun menjelang subuh, anggaplah 15 menit sebelum subuh bangun mandi. Mandi suci dari haid. Mandi kira-kira 5 menit, anggap saja 5 menit. Ya, tersisa waktu 10 menit menjelang adzan subuh. Berarti ini masih dalam waktu apa? Waktu isya, tapi waktu darurat sebenarnya. Karena waktu isya itu mayoritas para ahli ilmu mengatakan selesai di pertengahan malam. Anggap saja jam 1 malam itu habis waktu isya. Jam 1 sampai subuh itu waktu darurat sholat isya. Oke, masih waktu isya. Tersisa berapa menit tadi? Setelah mandi 10 menit. Jumhur ulama berpendapat dia harus mengerjakan salat maghrib, salat isya baru subuh. Kalau sudah masuk subuh. Dari 10 menit dia harus pakai baju, pakai pakaian yang besar, menyiapkan tempat salat segala macam. Tersisa anggap saja 5 menit. 5 menit dia mengerjakan salat apa dulu ini? Salat apa? Maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Anggap 5 menit dapat maghrib. Masuk waktu salat subuh. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari salat maghrib ini adzan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Isya udah belum? Belum. Kerjakan salat isya walau di waktu subuh. Setelah selesai isya baru salat subuh. Ah itu jumhur itu caranya. Ya. Kecuali dari mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, ya, kalau kondisi seperti yang kita sebutkan tadi, maka yang ia harus kerjakan salat asar saja. Karena memang waktu itu masih salat asar. 15 menit menjelang waktu maghrib tiba, berarti masih waktu asar. Kalau dia sudah dalam keadaan suci, berarti dia sudah wajib salat asar. Ah, dia salat asar saja, tidak perlu salat zuhur. Selesai asar, kalau memang sudah masuk waktu maghrib, salat maghrib. Subuh pun begitu. Yang dia harus kerjakan berarti salat apa? Isya saja, tidak perlu salat zuhur. Maghrib. Ya, isya saja. Karena memang waktu isya masih ada, walau tinggal tersisa sedikit. Seorang itu dikatakan mendapatkan sholat, minimal dia mendapatkan 1 rakaat sholat. Nah itu dapat rakaat sholat. Ya. Dikatakan dapat 1 rakaat ketika dia sudah menyelesaikan rukuknya, sudah dapat rukuk, kemudian tiba habis waktunya, maka dia boleh melanjutkannya. Itu batas seorang minimal dapat 1 sholat itu dapat 1 rukuk. Ya. Ini anggaplah antum, bukan istilah antum saja. Malas sholat, malas, sholat asarnya lewat, ya. 1 menit lagi ada maghrib. Itu waktu terakhir sholat asar, waktu darurat juga itu. 1 menit lagi ada maghrib, antum sholat asar. Begitu waladhdallin amin, belum sempat rukuk ini sudah ada maghrib kedengaran Allah, enggak dapat untuk sholat asar. Karena antum belum dapat 1 rakaat. Tapi kalau antum Allahu Akbar, ini bacaannya santai ya, jangan kemudian balapan. 1
1 menit atau 2 menit misalnya, antum dapat baca Al-Fatihah, baca kul yang pendek, dapat ruku, sami'allahu liman hamidah, terdengar azan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar, antum boleh melanjutkan salat asar. Nah, itu dapat asar tuh. Tapi ya kok jangan seperti itu terus maksudnya. Ini kan darurat. Mungkin sesekali ketiduran atau bukan ketiduran ya, lupa atau mungkin ya qadarullah, bisikan setan sehingga antum melalui waktunya ya. Molor banget begitu ya. Terlalu sibuk dengan dunia, ternyata baru sadar tinggal sedikit, baru muncul kemauan salat. Dikatakan dapat salat kalau dapat 1 rakaat. Kalau 1 rakaat saja enggak dapat, lewat salatnya itu. Antum dikatakan orang yang meninggalkan salat dan itu dosa besar. Jelas. Nah, ini sebab yang kedua adalah haid dan nifas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk nifas hukumnya disamakan dengan haid. Jadi dalam fikih itu semua hukum nifas kecuali dari sisi waktunya saja ya. Nifas itu hukum seperti mandinya, bersucinya ya, itu dihukumi sebagaimana wanita yang haid. Nah, bab haid dan nifas ini nanti akan ada pembahasan sendiri juga kalau memang sudah ketemu pembahasannya. Allah Ta'ala alam bisawab, sudah berakhir karena selesai waktunya. Ada beberapa sebab lagi yang belum kita sebutkan, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan